Sutaryono, warga Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, seluruh isi rumah termasuk 2 unit sepeda motor dan hasil panen yang berada di dalam rumah hangus tak tersisa. Ada selamatan, Mas. Jadi pemilik rumah beserta warga sekitar masih posisi selamatan. Artinya rumahnya tinggal kosong. Ditinggal kosong. Tadi damkar menargetkan berapa? Jadi hari ini kita meluncurkan 2 unit dengan 15 anggota. Kemudian ada backup dari Damkar Kabupaten Ponorogo 2 unit dengan 10 anggota. Upaya pemadaman berlangsung berapa lama? Sekitar 1 jam. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya kembali pemirsa, Pramas Jaya hadir menemani Anda dalam siang kala ini. Selain 2 informasi tadi pemirsa, Andi Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya pemirsa. Dan siang kali ini kami awali dari Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, hari ini bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya pemirsa, tepat di pukul 9.30 tadi pemirsa, Jessica terlihat keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, di mana Jessica dinyatakan bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu, atau yang kita kenal pemirsa dengan kasus kopi sianida. Sebelumnya ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam. Namun ditolak Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Habis dari sini saya akan bawa Jessica untuk makan siang, karena waktu makan siang. Sekaligus nanti jam 2 bisa kita melakukan konferensi pers langsung dengan Jessica. Artinya Pak, kalau untuk pembebasan bersyarat ini sendiri, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama Pak? Bisa disampaikan? Ya sebenarnya harusnya lapas yang harus bisa menjelaskan ini. Kalau dari pihak ya, tapi yang saya tahu bahwa memang Jessica ini adalah suatu profil yang bisa akhirnya kita buktikan. Kalau selama itu dianggap dia berperilaku tidak baik, inilah bukti bahwa dia orang-orang bagaimana sebenarnya Jessica itu. 8 tahun dia di sana diawasi di penjara, ternyata dia mempunyai prestasi dan perilaku yang sangat baik sekali. Apa itu prestasinya Pak? Ya, buktinya dia bisa keluar kan tentunya kan. Ya, dia di sana juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbaik ya kan, selalu taat, tidak pernah melanggar aturan, sehingga bisa mendapatkan yang ini remisi yang prioritas kan gitu, karena bukan prioritas mungkin ya. Saya lupa istilahnya, saya dia dapat remisi pemuka gitu ya. Pak, kalau untuk PK sendiri artinya ada novum baru nggak sih Pak? Ya, pasti dong, kita akan tenapi. Nah ya, nanti kita berbicara khusus tentang itu. Oke, siap. Ya. Nanti makan malamnya jam berapa Pak? Kita di wawancara dikit Pak. Persyaratan semua lengkap ya Pak? Ya pemirsa, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin Minggu pagi tadi pemirsa bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pembebasan Jessica dikonfirmasi oleh Humas Dirjen Pemasyarakatan. Pengacara senior Otto Hasibuan yang menangani kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso mengatakan kliennya tersebut akan menghirup udara dengan status bebas bersyarat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Bebas bersyarat Jessica sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016.
Selama menjalani pidana, Jessica berperilaku baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Jessica merupakan terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke MA setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak MA. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu Artijo Alkostar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. MA menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini terkait kebebasan dari Jessica Kumala Wongso, pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Syahreza Zanski langsung dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur. Halo Syahreza, apakah Jessica telah tiba di Bapas siang hari ini? Ya, baik Pram dan juga pemirsa dapat kami informasikan sekali lagi bahwa terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso ini baru saja tiba di kawasan Bapas di Jakarta Timur, di mana dari pantauan kami Jessica tadi baru saja dari lapas, kemudian menuju ke kawasan Bapas ditemani oleh sejumlah tim kuasa hukumnya untuk memprosesi suatu surat pasca pembebasannya pada hari ini. Dan informasi yang kami terima, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya Jessica ini kan dibebaskan secara bersyarat, kata kuasa hukumnya, lalu begitu. Terus kemudian dari informasi yang kami terima, nanti kami masih menunggu apa saja nanti hasil daripada pertemuan daripada terpidana Jessica dengan pihak Bapas, begitu, mengingat ini baru saja tiba tadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu apa saja hasil dari pertemuan daripada pihak Jessica dan juga pihak Bapas, begitu. Namun dari informasi yang kami terima tadi memang untuk kasus ini berawal dari Wayan Mirna Salihin yang awalnya ini mengajak teman-temannya bertemu, yakni Hani dan juga Jessica Wongso, begitu, dan mereka bertemu di sebuah kafe Grand Indonesia Jakarta Pusat jika bisa diulas kembali pada kejadian 6 Januari 2016 sehingga Jessica terpidana sebagai kasus kopi sianida bernama Jessica Kumala Wongso, begitu. Dan Pram dan juga pemirsa, kami akan mengabarkan informasi terbaru jika nantinya Jessica beserta tim kuasa hukumnya akan keluar dari ruangan Bapas, begitu. Namun dapat kami informasikan sekali lagi bahwa ini merupakan pemberian surat kepada pihak Bapas pasca bebasnya Jessica pada hari ini. Sementara itu, Pram, yang bisa kami informasikan. Baik, Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Jessica gimana nih Jessica-nya? Ya, jadi barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Bapas. Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas
Tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan memberikan jam 2. Diam. Terima kasih teman-teman wartawan atas dukungannya selama ini. Nanti kita kumpul lagi ya untuk bicara lebih lanjut. Terima kasih. Perasaannya gimana? Perasaan Jessica gimana? Rencananya mau kemana Jessica? Kasih akses dulu Mbak. Nanti kan ketemu lagi, akses dulu akses. Sudah ya, Akses jalan. Kasih jalan. Gak bisa, Pak, di belakang. Gak bisa, Bang. Gak bisa. Ngomong deh, kita gak bisa bangun. Gila. Gila, anjir gue. Gimana ini? Out. Bajes. Sana aja Bang, nanti Bang. Udah patah nih. Senayan. Gas. Kanan. Gimana kita? Ada apa? Awak. Oke. Jalan. Pak. Yes. Pak, buka lagi, Pak. Jessica. Jess ini Jess. Jessica. Pak. Gantian dong. Jessica. Boy, gantian, Boy. Pak. Awas di kaki mobil. Jess. Pak. Misi. Jessica. Pak, buka aja, Pak. Jessica. Buka aja, Pak. Jessica. Foto Nusantara, Pak. Nusantara TV, Pak. Foto. Ainyus, Pak. Buka, Pak. Ainyus, Pak. Pak, Kompas, Pak. Buka, Pak. Kompas, Pak. Ainyus, Pak. Lagi live, Pak. Ainyus, Pak. Lagi live. Buka dong. Mbak Jessica. Jess. Mbak. Jessica. Jess. Mbak, Kompas, Mbak. Jess. Kanan, Jess. Kanan, Jess. Jess, kanan. Pak, buka, Pak. Buka, Pak. Dikit. Foto. Kompas, foto. Foto. Mbak Jess. Terima kasih, Mbak. Ayo, Mbak. Mbak. Jessica. Dadah. Bang, lu keluar dulu, jangan terlalu masuk, Bang. Jess. Julian. Mbak Jess. Dadah, Mbak. Lurus. Ini ya, plat nomornya ya. Ayo Bang, nyari cuci Bang. Ayo udah. Cuk, apa sih, Cuk? Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama adalah tahap akhir administrasi yang dilakukan Jessica Kumala Wongso bersama dengan tim kuasa hukumnya setelah bebas secara bersyarat pemirsa di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.
Dan ini menjadi tahap akhir administrasi yang dinyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, dinyatakan resmi secara bebas pemirsa pada hari ini. Dan nantinya Jessica Kumala Wongso sekitar pukul 3 sore nanti akan menjalani konferensi pers yang juga akan didampingi oleh tim kuasa hukumnya Otto Hasibuan dan juga kawan-kawan. Ya pemirsa, tadi pagi, tepatnya pukul 9.30 pagi tadi pemirsa, Jessica Kumala Wongso telah bebas dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jessica dengan tim kuasa hukum beralih ke Kejari untuk melakukan sejumlah penandatanganan berkas dari pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena Jessica diketahui berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya, ia mendapatkan 58 bulan dan 30 hari remisi. Hingga akhirnya ia dinyatakan bebas bersyarat pemirsa. Dan selanjutnya dari Kejari tadi dan berlangsung ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 seperti tayangan yang Anda saksikan saat ini pemirsa. Tadi Jessica telah menyelesaikan tahap akhir administrasi terkait pembebasan bersyaratnya di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Hingga nantinya di sore nanti akan lakukan konferensi pers terkait kebebasan dirinya. Dan tadi Otto Hasibuan juga sempat menyatakan bahwa pada hari ini Jessica Kumala Wongso secara resmi telah bebas. Ya pemirsa, kalau di tayangan Anda, di televisi Anda di sebelah kanan ini adalah perjalanan Jessica ketika keluar dari lapas menuju ke Kejari. Dan sempat bertegur sapa juga dengan awak media ketika itu, melemparkan senyumnya ke awak media. Dan kami masih menanti pemirsa seperti apakah konferensi pers yang akan berlangsung sore nanti, tepatnya di pukul 3 sore nanti, terkait kebebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Kumala Wongso. Mbak, aja lu. Nah, ya udah lu. Main fisik nih. Suruh kamu ke tripod nih. Gue lepas tangan. Curang sampai sini duluan. Santai bos. Gue dari Senayan anjing. Ya pemirsa, kembali di Ayu Siang pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia digelar berbeda. Upacara dilaksanakan di dua tempat, yakni di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Upacara peringatan HUT ke-79 RI tahun ini digelar secara hybrid di dua lokasi, yakni Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Widodo pun memimpin langsung upacara penurunan bendera di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur pada Sabtu sore. Upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur berlangsung hikmat. Upacara juga diikuti melalui layar lebar dari Istana Merdeka di Jakarta. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra tingkat pusat yang bertugas di IKN tergabung dalam tim Indonesia Maju dalam formasi 17, 8, dan 45. Komandan kelompok 17 ditugaskan pada AA Ngurah Panji Dharma Putra asal SMA Negeri 1 Singaraja, Bali. Petugas membawa baki yang menerima bendera dari Presiden Joko Widodo adalah Niko Mang Trisetia asal SMA Negeri 1 Samarapura, Bali. Sementara yang bertugas sebagai pengerek bendera adalah Sun Wahyudi asal SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Dan yang bertugas sebagai pembentang bendera adalah Abdul Zaki Hutra asal SMA Negeri 67 Jakarta. Sebelumnya upacara detik-detik proklamasi di Istana Garuda IKN juga tak kalah hikmatnya. HUT ke-79 RI kali ini menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan saat peringatan HUT RI di Ibu Kota baru.
Sementara upacara 17 Agustus di IKN ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir kali bagi Presiden Joko Widodo. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, atraksi udara TNI AU dari Jupiter Aerobatic Team sukses memukau peserta upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang bertugas mengamankan laut memperingati detik-detik proklamasi dari dasar laut. Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara memukau para peserta upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama penampilan pertama dari The Jupiters with Loop and Breaker. 6 pesawat bermanuver di langit IKN. Beri sambutan yang meriah untuk The Jupiters Indonesian Air Force Aerobatic Team. Perhatikan atraksi ini sukses mengundang decak kagum para peserta upacara. Selanjutnya, 2 pesawat di Jupiter berpisah dari formasi menuju ke sisi kiri dan kanan podium, membentang luas layaknya negeri kita. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan istri tampak kagum melihat atraksi prajuritnya. Kedua pesawat berputar dan kiri podium. Mari kita sambut bersama The Jupiters with Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Terimalah ungkapan tanda cinta. Ya, pemirsa, sejumlah artis dan penyanyi juga ikut memeriahkan HUT ke-79 RI, pemirsa. Tidak hanya artis dan pejabat negara, Presiden Jokowi juga turut mengundang masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara. Kelompok musik papan atas Malik and the Essentials memeriahkan acara di Istana Merdeka Jakarta dengan sejumlah lagu hits seperti Senja dan Romantis. Selain Malik, ada pula grup musik Hi-Fi yang juga turut menyanyikan sejumlah lagu hitsnya. Kolaborasi penampilan dari kedua lokasi dapat disaksikan secara bersamaan. Tidak hanya para pejabat dan publik figur, Presiden Jokowi juga mengundang masyarakat di sekitar IKN. Undangan ini disambut bahagia oleh masyarakat yang untuk pertama kalinya merasakan pesta kemerdekaan yang luar biasa. Alhamdulillah, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Presiden, jajaran OIKN yang telah mengundang masyarakat. Akhirnya juga masyarakat bisa melihat sebuah pesta yang luar biasa, sebuah peristiwa monumental yang tidak akan pernah terjadi setelah ini. Acara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia kali ini juga mencatatkan sejarah di mana diselenggarakan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka Jakarta. Dari IKN dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang paskibraka di Kabupaten Siak, Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Diduga paskibraka tersebut pingsan akibat kelelahan. Seorang anggota paskibraka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Kejadian ini terjadi saat pasukan paskibraka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran, sedikitnya ada 5 paskibraka lainnya yang juga ikut berjatuhan pingsan usai melakukan kenaikan bendera. Para anggota paskibraka yang jatuh pingsan langsung diberikan pertolongan serta dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Diduga kelimanya pingsan lantaran kelelahan serta suhu panas yang terjadi saat proses pengibaran bendera. Selama ini mungkin kan adik-adik kita paskibraka tidak pernah menggunakan sepatu PDH, mungkin agak sedikit menyesuaikan.
dan cuaca juga panas, jadi uap panas itu kan naik gitu. Kalau dari kondisinya tadi udah kami lakukan perawatan di ambulan, juga udah alhamdulillah stabil, tapi memang tetap kami pantau. Karena selama ini yang bersangkutan tidak punya ada aduan sama sekali. Meskipun diwarnai insiden pingsannya para paskibraka, upacara HUT ke-79 RI tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak Kepulauan Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Seorang anggota Satpol PP dengan berani naik ke puncak tiang bendera dan mengambil pengait bendera yang menyangkut saat upacara di lapangan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beginilah detik-detik aksi heroik anggota Satpol PP yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT RI ke-79 di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Bendera merah putih yang sudah sampai puncak tiba-tiba terlepas dari pengaitnya dan jatuh ke tanah. Kondisi ini membuat yang hadir mengikuti upacara tersebut panik karena tali pengaitnya pun menyangkut di atas tiang. Namun, dengan berani, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Gofur memanjat dan mengambil tali dari puncak tiang. Lalu bendera kembali bisa dikibarkan di atas tiang. Bendera sudah berada di pucuk tiang dan lagu Indonesia Raya juga sudah selesai. Tiba-tiba bendera terlepas dari pengkaitnya. Kemudian staf kami, staf Satpol PP ini dengan semangat dan jiwa heroiknya tiba-tiba secara spontan memanjat tiang dan mengambil tali yang ada di atas, kemudian diberikan kepada petugas dan bendera bisa berkibar lagi dengan sempurna. Aksi heroiknya ini mendapatkan simpati dari Bupati Lamongan Yuhronur Effendi dan mendapat undangan di pendopo Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia, sejumlah perlombaan unik digelar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di antaranya lomba yang menarik dan menggelitik, yakni balap karung pakai helm hingga pukul bantal. Berbagai cara warga memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Salah satunya dengan mengadakan berbagai macam lomba bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Seperti di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kali ini menggelar lomba balap karung menggunakan helm yang diikuti oleh anak-anak, lomba mencabut koin dari jeruk, lomba makan kerupuk. Selain itu, warga sekitar juga dihibur dengan lomba pukul bantal yang diikuti sejumlah anak-anak dan orang dewasa sehingga membuat gelak tawa penonton yang hadir. 17 Agustus setiap tahunnya. Nah, tapi pada intinya kegiatan ini bukan semata untuk dalam rangka HUT kemerdekaan, tapi juga untuk terus membina kekompakan, kebersamaan antara pemuda dan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Sarira, Tanah Toraja. Perlombaan ini dilaksanakan oleh para pemuda Rantelemo serta mahasiswa KKN Unhas yang tujuannya untuk melestarikan tradisi yang berada di daerah setempat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jofri Tonapa, iNews melaporkan. Selain merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun, pemirsa, sejumlah pasangan suami istri di Jombang, Jawa Timur melahirkan bayi mereka tepat di tanggal 17 Agustus. Bahkan salah satunya melahirkan bayi kembar. Dan berikut informasinya. Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun terasa semakin istimewa bagi pasangan suami istri di Jombang, Jawa Timur ini.
Tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus, pasangan Ferry dan Alda melahirkan bayi kembar di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Senang lah, senang aja bisa lahir di tanggal 17. Cewek, Cowok semua. Sudah dipersiapkan sebelumnya atau bagaimana? Belum, nggak tahu kalau lahir tanggal 17 ini. Selain Ferry dan Alda, ada pasangan suami istri lain yang melahirkan bayi mereka tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur RSUD Jombang mengatakan ada total 6 bayi yang lahir pada tanggal 17 Agustus di rumah sakit mereka. Tanggal yang cantik ya, 17 Agustus. Kebetulan ada 6 kelahiran, yang 3 operasi dan sudah lahir hari ini, yang 3 lewat jalur spontan ya. Ada 3, 1 sudah lahir, yang 2 sudah masuk fase aktif. Jadi insya Allah dalam beberapa jam ke depan sudah lahir. Jadi total ada 6. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melapor. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Aulia Wardani dan kita akan ke informasi terkait kebakaran yang terjadi di Pasar Buah Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Diduga kebakaran bersumber dari puntung rokok. Api dengan cepat menghanguskan bangunan gudang tempat penyimpanan buah pisang milik para pedagang di Pasar Buah Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Diduga kobaran api bersumber dari puntung rokok. Kebakaran yang terjadi pada pukul 2 pagi membuat warga dan pedagang tidak sempat menyelamatkan dagangannya. Mereka hanya bisa mengais sisa-sisa dagangan serta barang yang sudah gosong. Sekitar jam 1, 1.30. Jam 1.30. Itu dari apa Pak apinya Pak? Masih dalam penyelidikan ya Pak. Itu kompor atau jaringan listrik? Dari apinya itu ya dari puntung rokok kayaknya. Puntung rokok? Misalnya data jam 11. Jam 11, terus? Aku ditelepon jam 2, setengah 3 sampai sini jam habis. Habis terbakar? Berapa banyak ini Pak? Misalnya? Ya. Mau tanya tundunannya apa? Tundunannya? Satu mobil setengah. 1 mobil setengah? Berapa itu nilai rupiahnya Pak? Kerugian? 15 juta? Iya. Api berhasil padam dalam waktu 1 jam. Setelah 4 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Semarang dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Masih dengan informasi terkait kebakaran pemirsa, kali ini kebakaran meludeskan sebuah apartemen di Pasadenia di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan akibatnya sejumlah penghuni warga negara asing berhamburan keluar apartemen untuk menyelamatkan diri. Kobaran api membesar di lantai 7 apartemen Pasadenia, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran ini, sejumlah penghuni warga negara asing berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga dari salah satu pendingin ruangan yang mengalami korsleting listrik. Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 45 personel dan 9 unit mobil damkar. Saat kebakaran terjadi, penghuni tidak berada di apartemen. Untuk objek yang terbakar adalah sebuah ruangan di lantai 7 yang kurang lebih luasnya itu sekitar 32 meter persegi. Dan saat ini sedang dilakukan operasi pendinginan. Kita sudah memasuki fase pendinginan. Untuk penghuni, pada saat kami tiba di sini, untuk penghuni sudah beberapa penghuni baik di lokasi kamar yang terbakar dan penghuni yang ada di kamar-kamar di sebelahnya sudah sebagian ada yang menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa kebakaran ini. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, usai 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi yang melontarkan 2 kali awan panas guguran sejauh 1 km dari puncak. Dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta melaporkan terjadi 2 kali awan panas guguran. Awan panas guguran dengan jarak luncur 1000 meter dari puncak ini mengarah ke barat daya berlangsung selama 103 detik dengan amplitudo 53 mm. Selain awan panas guguran pada periode tersebut tercatat terjadinya 60 kali guguran lava pijar sejauh 1,8 km ke arah barat daya atau Hulu Kali Bebek. Hingga kini Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak dan mewaspadai potensi ancaman guguran awan panas maupun lava pijar yang diprediksi masih akan terus terjadi. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI BP kembali menggelar aksi di Silang Monas, Jakarta. Ribuan pembela Palestina hadir pada aksi ini dan sebanyak 1.300 personel pasukan gabungan berjaga di area aksi Bela Palestina. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) kembali menggelar aksi damai bertema konstitusi anti penjajahan yang digelar di Silang Monas Patung Kuda pagi ini. Aksi Bela Palestina di Hari Konstitusi RI menjadi pesan penting bagi masyarakat dunia karena bangsa Indonesia selalu bersuara demi terwujudnya perdamaian di Palestina. Apa hubungan Hari Konstitusi dengan Bela Palestina? Kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina sangat concern terhadap Konstitusi Indonesia dan sikap Indonesia, dan dalam Konstitusi Indonesia tegas dinyatakan di alinea pertama maupun alinea keempatnya sikap menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung segala bentuk kemerdekaan, dan aktifnya Indonesia untuk menghadirkan perdamaian abadi dengan salah satu diantaranya tentu adalah menghilangkan ketidakdamaian, yaitu penjajahan itu sendiri. Momentum politik yang sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini pada hari ini kita wujudkan dalam rangka pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini kita saksikan masih digenosida, masih dihancurkan oleh Israel. Seperti yang sudah kami sampaikan pada aksi sebelumnya, kita berjanji kepada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dan seluruh rakyat, seluruh warga dunia bahwa pada tanggal 18 Agustus ini ada aksi besar. Ini untuk menunjukkan bahwa komitmen kita bersama untuk mengenyahkan penjajahan di muka bumi itu adalah sebuah kewajiban kemanusiaan. Dan sebetulnya ini bukan saja tugas dari bangsa Indonesia, tetapi juga tugas dari seluruh masyarakat internasional. Dalam hal ini, ARI BP berharap melalui momentum ini, masyarakat dan pemerintah lebih serius meningkatkan pembelaan terhadap Palestina serta menghentikan penjajahan dan kejahatan Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, korban yang terdampak kini terpaksa tinggal di posko-posko pengungsian. Di antaranya terdapat para lansia dan anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan harian mereka. Ribuan warga yang terdampak kebakaran di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Salah satu lokasi pengungsian adalah SDN 05 Manggarai. Di sini para korban tak terkecuali lansia dan balita bertahan untuk hidup dengan segala keterbatasan. Di tengah keterbatasan ini, MNC Peduli langsung turun ke lokasi pengungsian. Di sini, tim MNC Peduli memberikan bantuan berupa underpad, masker, shampoo, dan vitamin khususnya untuk para lansia dan balita. Ya, kami ucapkan terima kasih dari MNC Peduli yang sudah membawa bantuan berupa, pokoknya inilah ya, sejumlah ini. Semoga apa yang diberikan juga kepada kami bisa bermanfaat untuk masyarakat. MNC Peduli, terima kasih atas bantuannya. Vitamin sama ini apa sih? Underpad. Terima kasih ya.
Kebakaran hebat yang terjadi di Manggarai telah mengakibatkan 1.850 jiwa terdampak yang kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi isu reshuffle kabinet jelang masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Ma'ruf menyebut reshuffle hak prerogatif Presiden. Dan Ma'ruf Amin ditemui usai upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Ia menjelaskan tidak mengetahui isu reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan Senin 19 Agustus 2024. Ma'ruf menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak bisa memastikan mengenai isu yang beredar mengenai perombakan kabinet tersebut. Momentum bersejarah sih bilang. Hari Senin katanya kabarnya reshuffle kabinet Pak hari Senin. Benar nggak? Tunggu aja itu kan hak prerogatif Presiden. Ya. Apa sempat ngobrol apa sama ya? Mas Akan kabarin nggak? Sempat ngobrol apa aja? Ya, ngobrol biasa kita ke depan bahwa saya kan tinggal 2 bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Saya berharap Mas Gibran terus bisa bekerja lebih baik dan bisa fokus menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang kita perkirakan tidak mudah. Pemirsa, KPU Jakarta merespon polemik adanya dugaan pencatutan KTP dalam tahapan pendaftaran calon independen. KPU DKI Jakarta menegaskan akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait hal tersebut. Jadi sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah, tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Jadi nanti kalau Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang memberikan aduan, tentu kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan tersebut. Karena ini bagian dari keterbukaan yang kami lakukan. Jadi itu proses yang kami lakukan dan kami berharap helpdesk di KPU Kabupaten Kota Sabtu Minggu ini juga dibuka ya, di KPU Provinsi juga ada piketnya. Jadi kalau ada yang ingin memberikan tanggapan masyarakat, kami juga akan berikan pelayanan seperti itu. Sejauh ini belum, kami tunggu kalau ada aduan atau ada laporan, kami tentu akan memproses itu lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Jakarta menyebut telah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pencatutan KTP untuk mendukung calon independen di Pilkada Jakarta. Dan terkait hal ini, Bawaslu membuka posko aduan untuk masyarakat yang KTP-nya dicatut. Memang ramai pada hari ini, kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota, seluruh DKI Jakarta. Dan kami juga secara institusi dalam hal ini juga melakukan inventarisasi soal nama-nama yang dicatut ya, yang diduga dicatut oleh calon ya, bakal calon yang dari jalur independen ini. Dan kami juga melakukan penelusuran. Artinya kami sebagai pengawas dalam konteks ini punya tugas mengawasi seluruh tahapan pilkada ini, maka kami juga secara aktif melakukan penelusuran. Apakah ini benar orang-orang ini datanya dicatut oleh calon independen tersebut. Sebelumnya ramai di media sosial sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut. Salah satunya anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam akun media sosial X miliknya, Anies Baswedan mengungkap KTP dari dua anaknya, Mikael Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongreken dan juga Kun Wardana. Tak hanya dua anaknya, adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian, Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Dan pemirsa, tak hanya Anies Baswedan, tapi sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan juga Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta. Dan pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut ini. Pertama, kunjungi situs infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/cek_pendukung. Dan di laman ini Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan klik cari jika KTP Anda tidak dicatut. Akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun jika dicatut maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Pemirsa, relawan dan mahasiswa Indonesia di Yordania memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia bersama anak. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengadakan upacara peringatan HUT ke-79 RI. Wali Kota Tangsel Benyamin Davin selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa Pemkot Tangsel telah berhasil mencapai berbagai prestasi yang membanggakan selama tahun 2024. Tahun 2024, bangsa Indonesia kembali memperingati peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan semangat baru dan harapan besar untuk Indonesia. Dengan mengusung tagline Nusantara Baru, Indonesia Maju, perayaan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas perjalanan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menata masa depan yang gemilang untuk Indonesia. Bagaimana peringatan 17 Agustus menjadi momen bersejarah dan pelecut semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tangerang Selatan. Saat ini saya bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Davin. Merdeka, Pak! Merdeka! Salam sehat, Bapak! Salam sehat. Iya, Pak, dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, semangat dan spirit apa, Pak, yang digaungkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya, Pak? Tentu Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru yang terus berkembang dan ingin maju, maka semangatnya adalah semakin maju, semakin nyaman dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, pembangunan fisik, pembangunan non-fisik, serta kegotong royongan masyarakat. Jadi semangat ini yang ingin kita gelorakan dalam suasana NKRI, dalam suasana sinergi dan kolaborasi seperti itu. Pak, tagline tahun ini Nusantara Baru menuju Indonesia Maju. Nah, seperti apa momen 17 Agustus ini menjadi pelecut bagi masyarakat Tangerang Selatan dan pemerintah kota, khususnya untuk menjadikan Tangerang Selatan itu bisa mengusung Indonesia lebih maju dan Nusantara Baru? Ya, instrumen APBD untuk melaksanakan pembangunan itu adalah program pembangunan, kemudian yang tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka kemudian dalam menyongsong Nusantara Baru Indonesia Maju ini, kami memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang berakar kepada masyarakat, memenuhi seluruh siklus kehidupan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang ingin kita dorong, dan terus tentunya juga yang saya berharap dari masyarakat adalah Tangerang Selatan bukan tanpa tantangan. Tapi tantangan itu kalau kita hadapi bersama-sama tentunya bisa kita selesaikan secara baik sebagaimana adanya. Seperti itu, Mbak. Oke, tantangan tentu pasti ada ya, pasti Pak. ada. Nah, langkah-langkah konkret apa, Pak, yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan mengingat pembangunan infrastruktur kalau kita bisa lihat sekarang sudah cukup bagus, kesehatan juga sudah sangat bagus, pendidikan pun di Tangerang Selatan cukup bagus. Nah, langkah-langkah dan strategi apa yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak? Tantangan yang sekarang dihadapi dalam era disrupsi hari ini, peradaban yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi,
Maka tantangannya adalah bagaimana silaturahmi dan kolaborasi masyarakat itu bisa tetap berakar di bumi Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang ingin kita dorong kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap kunjungan-kunjungan kami kepada masyarakat, acara-acara yang melibatkan masyarakat, tentu kami ingin mengajak mereka supaya bersama-sama membangun Tangerang Selatan, di mana Tangerang Selatan ini adalah tempat untuk hidup, tinggal, sekolah, berusaha, mungkin meninggal juga kita di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang Selatan ini adalah rumah dan kota kita yang harus kita urusi secara bersama-sama. Bukan hanya pemerintah kota, tetapi juga melibatkan semua stakeholder yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi menjadikan Tangerang Selatan sebagai rumah kita bersama. Sebagai rumah kita. Tentu sektor perekonomian juga menjadi penting ya, Pak. Ya. Nah, seperti apa, Pak, rencana-rencana strategis dalam faktor perekonomian yang bisa menunjang perekonomian di Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan ini semakin tinggi dan semakin masyarakatnya lebih sejahtera? Dalam rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, yang sedang kami susun saat ini memang perekonomian yang berbasiskan kepada kearifan lokal ini menjadi satu perhatian dari pembangunan ke depannya, terutama ekonomi kreatif, terutama lebih spesifik lagi sektor UMKM. Ini yang akan menjadi perhatian kita ke depan, karena Tangerang Selatan dengan posisi geostrategisnya, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kemudian juga ekonomi kreatif ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas 5% setelah pasca Covid kemarin dan didominasi oleh sektor-sektor yang tadi kami sebutkan. Jadi saya akan dorong terus Tangerang Selatan akan menjadi kota perdagangan dan kota jasa, di mana ribuan UMKM sudah tumbuh dan berkembang di Tangerang Selatan sebagai tulang punggung ekonomi kita. Itu, Mbak. Oke, tulang punggung perekonomian lah untuk di Tangerang Selatan. Pak, pembangunan ini kan tentunya juga butuh peran dari pemuda-pemudi yang ada di Tangerang Selatan. Nah, seperti apa perspektif Bapak melihat peran dari pemuda-pemudi di Tangerang Selatan ini ikut juga bisa membangun Tangerang Selatan? Alhamdulillah dalam berbagai bidang peran serta pemuda dan pemudi di Tangerang Selatan ini sangat dominan sekali. Ditandai dengan aktifnya mereka di dalam berbagai macam organisasi yang mereka geluti. KNPI, Karang Taruna, Pramuka, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, budaya, agama itu didominasi oleh pemuda, dan pemerintah kota memberikan ruang untuk itu. Malah dalam setiap perencanaan pembangunan, dalam setiap pengawasan pembangunan, dalam setiap monitoring pembangunan, kita melibatkan para pemuda ini untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya juga diharapkan nanti mereka mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Apa harapan Pak Benyamin dalam momentum ke-79 Republik Indonesia dengan peringatan, dengan semangatnya tentu untuk membangun Tangerang Selatan menjadi lebih baik, untuk turun langsung ke masyarakat dan membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan untuk taraf hidupnya lebih baik lagi? Iya, waktu tidak bisa berjalan mundur. Waktu harus terus berjalan ke depan. Oleh karena itu pembangunan Tangerang Selatan akan terus melibatkan semua stakeholder. Saya berharap kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan, siapapun yang mempunyai peran dalam pembangunan di Tangerang Selatan, saya berharap kita bersama-sama dengan semangat yang sama untuk membangun Tangerang Selatan. Kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki. Kalau ada yang lebih, kita tingkatkan. Seperti itu. Jadi jangan menafikan kemajuan yang sudah hadir di Tangerang Selatan dan banyak diminati oleh masyarakat. Jadi di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, saya berharap semua stakeholder bisa bersama-sama membangun Tangerang Selatan. Oke, kolaborasi dan sinergi yang diharapkan untuk memajukan Tangerang Selatan ya, Pak Ben. Pak Ben, terima kasih untuk obrolan yang menarik ini. Semoga peringatan HUT ke-79 ini menjadi momen yang penting untuk warga Tangerang Selatan dan perayaannya bisa dinikmati oleh masyarakat Tangerang Selatan. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Wali Kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Merdeka, Pak Ben? Merdeka. Kita langsung mobil sini ya? Oke, Pak.